Shalom saudara yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dengan saya untuk kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita di Injil Yohanes pasal 3 dan kita akan menyelesaikannya hari ini. Injil Yohanes pasal 3 ayat 32 hingga ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Ia, maksudnya Yesus, memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Puji Tuhan. Nah, kalau kita membaca bagian ini adalah rangkaian kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang ayat 30, bagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada dia, bagaimana mungkin Yesus kok membaptis banyak orang dan semua orang mengikut dia? Artinya bahkan murid-murid Yohanes Pembaptis pun mengikut Yesus. Tetapi jawaban Yohanes Pembaptis, dia berkata, iya, maksudnya Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, kemudian Yohanes Pembaptis menjelaskan siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, berbicara tentang Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis menjelaskan tentang asal usulnya Yesus. Jadi Yesus bukan datang dari dunia ini, tetapi Yesus datang dari atas. Maksudnya Yesus datang dari surga. Nah, kemudian siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Nah, kemudian penjelasannya ayat 32, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Jadi kalau dibahas di sini, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Jadi dia datang dari atas, dia melihat, dia mendengar, dia mengetahui segala sesuatu tentang yang di atas. Dia menyimpan dan mengetahui segala sesuatu tentang surga, karena dia melihat dan dia mendengar. Itu sebabnya dikatakan, Yohanes pasal 1 masih ingat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kemudian ayat 32 berkata, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Jadi jauh hari, sejak awal mula pelayanan Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis sudah memberitakan bahwa orang-orang akan menolak kesaksian Yesus Kristus. Orang-orang akan menolak Yesus Kristus. Jadi belum apa-apa, baru saja Yesus diperkenalkan. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi kemudian Yohanes Pembaptis berkata, tak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Orang-orang berbondong-bondong mengikut dia, tetapi hanya pada waktu dia melakukan mujizat. Pada waktu dia menantang orang-orang dengan berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, ia tidak akan lapar lagi. Orang meninggalkan Yesus karena orang cari mujizat, orang cari roti, orang cari rezeki. Orang tidak cari Yesus. Nah, ayat 33, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Kenapa? Karena yang Yesus nyatakan, kesaksian Yesus tidak lain adalah firman Allah sendiri.
Apa yang Yesus sampaikan semuanya berasal dari Allah. Apa yang Yesus sampaikan semuanya adalah firman Allah. Itu sebenarnya dikatakan siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Nah 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah ini bukan berbicara tentang siapa saja yang menyampaikan firman Allah, tetapi ini secara khusus berkenaan dengan Tuhan Yesus. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah kita lihat di sini dua pribadi yang berbeda. Ada Bapa, ada anak. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah bagaimana dengan aliran oneness, dengan pengajaran kelompok oneness hari-hari ini yang sedang gencar memutarbalikkan fakta dan memutarbalikkan firman Tuhan dengan berkata Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Bapa ya Yesus, Yesus ya Roh Kudus ya Bapa. Nah coba baca ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Maksudnya apa? Kalau Bapa itu sama dengan anak, kalau Bapa itu sama dengan Yesus, berarti Yesus mengasihi Yesus dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Lah ini kan aneh. Masa saya mengasihi saya dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada saya? Jelas-jelas aliran oneness ini satu penyusup yang masuk di kalangan gereja Tuhan, yang tujuannya untuk mengacau gereja-gereja dan tujuan akhirnya menghancurkan kekristenan. Ini bidat zaman akhir yang Anda harus waspada. Jadi nih, di YouTube banyak sekali ya tokoh-tokohnya bicara di situ tentang Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus adalah Bapa. Tidak mungkin, karena Injil Yohanes sejak awal ya memang mereka selalu berkata tidak ada itu kata Tritunggal, tidak ada di Alkitab. Yang nggak ada lah. Kenapa apa perlunya Alkitab berkata dan mengatakan ada Tritunggal? Apakah karena Alkitab tidak mengatakan Tritunggal lalu kita tidak percaya akan Tritunggal? Di Alkitab juga nggak ada kok yang namanya Natal, itu nggak ada. merayakan Natal. Tapi kan kita merayakan Natal. Kenapa kok kita merayakan Natal? Di Alkitab pendeta juga nggak ada kok. Memang ada pendeta? Nggak ada kan? Adanya gembala jemaat, malaikat jemaat, penatua. Ada pendeta nggak ada kan? Ya. Di Alkitab ada YouTuber nggak ada kok. Tapi kenapa Anda jadi YouTuber? Nah ini kan cara berpikir yang sempit. Nggak ada, di Alkitab tidak ada Tritunggal. Lah, coba baca Yohanes 3 ayat yang ke-35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Lalu Anda berkata Bapa itu sama dengan anak, jelas-jelas keliru. Nah ayat 36, saya mohon Anda perhatikan ayat 36, penting sekali. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah kita perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pada hakikatnya Anda dan saya ini pantas untuk mendapatkan murka Allah. Kenapa? Karena kita mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Ada sebagian orang yang berkata, saya nggak percaya dosa, saya nggak berbuat dosa kok. Siapa bilang saya berdosa? Saya nggak membunuh, saya nggak mencuri, saya nggak berbohong. Tapi kan kita ini keturunan Adam dan Hawa. Ya tapi kan saya tidak mewarisi dosa, sebab dosa tidak diwariskan. Oke dah, nggak usah susah-susah dah. Gini aja, kalau Anda percaya dosa itu tidak diwariskan, terus saya tanya, pada waktu anak kecil, pada waktu kita masih kecil, berebut mainan dengan tetangga sebelah atau dengan kakak atau dengan adik, nggak ada yang ngajarin kita mukul kan?
Kita juga belum pernah nonton TV waktu zaman-zaman itu kan TV belum. Kalau mau nonton TV mesti ke tetangga dulu ya. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya tinggal di Salatiga di Jalan Pungkursari. Itu kalau mau nonton TV mesti pergi ke rumahnya tetangga namanya Pak Kardi. Ya, mau nonton All England itu Lim Swicking, Rudi Hartono zaman segitu. Itu kita mesti permisi dengan Ibu Kardi untuk bisa nonton TV. Ya, kita belum pernah nonton TV. Tapi kok bisa mukul? Kok bisa bohong? Kok bisa melakukan banyak dosa? Dari mana dosa itu datang? Itulah yang dikatakan benih dosa yang kemudian menurun ke dalam hidup kita, yang karenanya kita berkata dosa Adam dan Hawa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Jadi bukan karena kita ini berbuat dosa sekarang, bukan, tetapi karena memang kita sudah dilahirkan dalam dosa. Kita mewarisi dosa nenek moyang kita. Nah, dosa seperti itu membuat kita berada di bawah murka Allah. Murka Allah ini bukan berarti wah Allah murka, bukan. Murka Allah artinya maut, artinya hukuman kekal yang setimpal dengan kita, setimpal dengan perbuatan kita, setimpal dengan dosa nenek moyang kita. Wah, nggak fair dong, saya nggak berbuat dosa kok. Yang berbuat dosa kok nenek moyang saya, kok saya menanggung akibatnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Yesus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Nah, mari buka hati, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikut Dia, jadilah muridnya, supaya kita dilepaskan dari murka Allah. Perhatikan baik-baik, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi bukannya kita akan dimurkai, bukan. Bukannya kita akan dihukum. Hukuman sudah ada. Kita sudah berada di dalam hukuman itu. Kita sudah berada di bawah murka Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak berada di bawah murka Allah? Buka hatimu, ikut Yesus. Nah, ikut Yesus itu bagaimana? Perhatikan di ayat 36 juga. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Loh, ini Yohanes bagaimana sih? Pertama dipakai kata percaya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi perhatikan, kalimat yang kedua, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak. Loh, tadi dikatakan barang siapa percaya kepada anak. Harusnya kalimat kedua berkata, tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak. Nah, kita membaca ayat 36 ini merupakan satu pengajaran yang luar biasa. Percaya itu bukan sekedar begini, oh ya saya percaya. Percaya Yesus? Ya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Ya. Percaya nggak Yesus? Percaya. Bukan. Percaya itu bukan by knowledge only. Percaya adalah melalui kehidupan kita yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Disitulah kita dikatakan sebagai orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, yang namanya percaya itu bukan sekedar yang saya katakan seringkali, percaya terus dibaptis, ke gereja, ikut perjamuan kudus dan sebagainya. Bukan. Yang namanya percaya adalah memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, yang olehnya kemudian kita belajar hidup di dalam ketaatan kepadanya. Hidup kita diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Dia. Kita mengikuti ajarannya, kita mempelajari apa yang Dia mau dalam hidup kita.
Itu yang namanya percaya. Jadi saya harap kita semua belajar banyak dari Yohanes pasal 1 dan sampai Yohanes pasal 3 yang kita sudah akhiri pada hari ini. Besok kita akan lanjutkan kepada Yohanes pasal 4. Sangat menarik, percakapan dengan perempuan Samaria. Kiranya Tuhan memberkati. Dan ingat, percaya bukan hanya dibaptis, bukan hanya ke gereja, bukan hanya ikut perjamuan, bukan hanya terima minyak urapan. Percaya adalah hidup di dalam ketaatan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biar firman-Mu ini menolong kami untuk bukan sekedar percaya melalui perkataan dan mulut, tapi ajari kami percaya melalui perbuatan dan tingkah laku sehari-hari yang taat kepadamu. Tolong kami Roh Kudus untuk kami belajar taat kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok hari.